Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa berada dalam kondisi yang berat? Masalah seakan datang bertubi-tubi, jalan keluar tertutup rapat, sementara hati terasa gelisah tanpa arah. Kadang kita berdoa, tapi doa terasa tertahan di langit. Kita berusaha, namun hasil tak kunjung terlihat. Dalam kondisi seperti ini, ada satu ayat agung dalam Al-Quran yang sering diamalkan oleh para ulama dan wali Allah untuk mengetuk pintu pertolongannya. Ayat itu terdapat di akhir surah At-Taubah, ayat 128, yang berbunyi, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Terasa berat baginya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan sangat penyayang serta penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini dikenal dengan sebutan Laqad ja'akum. Ia bukan sekedar bacaan, tetapi pintu pengingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat terbesar bagi umat manusia. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita jadikan momen ini sebagai doa bersama. Niatkan untuk klik subscribe, like, dan bagikan video ini. Niatkan bukan hanya untuk mendukung channel, tapi semoga setiap klik menjadi amal jariah. Mari berdoa bersama. Ya Allah, jadikan setiap yang subscribe dan mendengarkan bacaan ini, Engkau mudahkan urusannya, Engkau lapangkan rezekinya, Engkau angkat segala kesulitannya, dan Engkau balas dengan surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Muslim, ayat Laqad ja'akum adalah ayat yang penuh kasih sayang. Di dalamnya, Allah memperkenalkan kepada kita sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar sebagai rasul, tetapi sebagai kekasih yang peduli, yang merasakan kesedihan umatnya, dan yang rela berkorban demi keselamatan kita. Bayangkan seorang manusia yang begitu mulia, hatinya selalu terpaut dengan keadaan umatnya. Ketika kita membaca ayat ini, sesungguhnya kita sedang mengingat betapa besar kasih sayang Nabi kepada kita. Tidak ada satupun doa yang beliau panjatkan, kecuali di dalamnya terselip permohonan agar umatnya selamat. Bahkan di detik-detik sakaratul maut, beliau masih berkata, "Ummati, ummati," yakni umatku, umatku. Betapa besar cinta beliau kepada kita. Mengulang bacaan Laqad ja'akum bukanlah sekedar bacaan bibir, tetapi sebuah doa permohonan agar kasih sayang Rasul itu menyentuh hati kita. Banyak ulama yang menyebutkan bahwa ayat ini menjadi salah satu wirid yang mampu menenangkan hati, membalikkan keadaan yang sulit, dan menghadirkan pertolongan Allah di saat genting. Ada riwayat dari para guru dan ulama terdahulu yang mengamalkan ayat ini dalam jumlah tertentu. Mereka yakin setiap kali seorang hamba melantunkan ayat ini dengan penuh keyakinan, Allah akan bukakan jalan keluar dari kesempitan. Seorang wali Allah bahkan berkata, barang siapa membaca ayat Laqad ja'akum dengan penuh keyakinan, maka ia akan merasakan betapa dekatnya pertolongan Allah. Mengapa 41 kali selama 3 hari? Angka ini bukan sekadar hitungan matematis, tetapi simbol kesungguhan. Mengulang-ulang bacaan berarti kita terus mengetuk pintu Allah, sebagaimana seorang anak yang terus mengetuk pintu rumah orang tuanya hingga dibukakan. Allah menyukai hamba yang bersungguh-sungguh dalam doa. Coba bayangkan jika setiap pagi kita sisihkan waktu setelah sholat, duduk tenang, lalu melantunkan ayat ini 41 kali. Lidah kita bergerak, hati kita ikut bergetar, air mata mungkin mengalir. Dan pada akhirnya, kita merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah kekuatan zikir. Ia tidak hanya mengubah keadaan luar kita, tetapi juga keadaan batin kita. Sahabat Muslim, bab pertama ini mengajak kita memahami bahwa Laqad ja'akum adalah ayat kasih sayang. Dengan membacanya, kita sedang menyambungkan hati kita kepada Rasulullah, dan melalui beliau, kita mengetuk pintu rahmat Allah. Maka jangan pernah ragu untuk mengamalkannya.
karena tidak ada bacaan yang lebih mulia dari ayat-ayat Al-Quran. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita sering terjebak dalam situasi yang terasa tidak mungkin berubah. Seakan-akan semua jalan tertutup. Namun, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran, "Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron." Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. QS Al-Insyirah 5:6. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesulitan bukan akhir, melainkan awal dari sebuah jalan keluar. Bacaan laqad ja'akum bisa menjadi penguat hati, agar kita tetap yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Mengulang ayat laqad ja'akum 41 kali selama 3 hari adalah bentuk ikhtiar batin. Kita sedang melatih hati untuk yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan bahwa Rasulullah adalah bukti cinta Allah kepada manusia. Dengan mengulanginya, kita seperti sedang menanamkan kalimat penuh kasih sayang itu ke dalam hati kita. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 186. "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Ayat ini selaras dengan wirid laqad ja'akum. Setiap kali kita membacanya, kita sedang mengetuk pintu Allah dengan doa. Kita sedang berkata, "Ya Allah, lihatlah betapa aku butuh kasih sayang-Mu. Jangan biarkan aku sendirian." Dalam sejarah, banyak ulama yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai wirid ketika menghadapi kesulitan. Mereka percaya bahwa kalam Allah memiliki kekuatan luar biasa untuk menenangkan hati dan membalikkan keadaan. Laqad ja'akum adalah salah satunya, karena ia menegaskan kasih sayang Rasulullah yang tak pernah putus terhadap umatnya. Sahabat Muslim, coba bayangkan seorang hamba yang sedang dikepung masalah hutang, sakit, atau hubungan rumah tangga yang retak. Ia lalu mendekat kepada Allah, duduk tenang di malam hari, dan membaca ayat ini berulang kali sambil meneteskan air mata. Apa yang ia dapatkan? Mungkin masalahnya tidak langsung selesai dalam sekejap, tetapi hatinya menjadi tenang, pikirannya lebih jernih, dan tiba-tiba Allah kirimkan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Ada sebuah kisah dari seorang pedagang kecil, ia jatuh bangkrut, utang menumpuk, dan keluarganya hampir kehilangan rumah. Dalam keadaan tertekan, ia mendengar tentang amalan membaca laqad ja'akum. Ia lalu istiqomah membacanya setiap pagi dan malam 41 kali sambil memohon ampun dan berdoa. Ajaibnya, dalam beberapa bulan, usaha kecil yang ia rintis kembali ramai. Pelanggannya bertambah dan perlahan ia mampu melunasi hutangnya. Ia berkata, yang berubah bukan hanya keadaan saya, tapi hati saya. Saya jadi lebih sabar dan lebih yakin pada pertolongan Allah. Inilah hikmah besar dari laqad ja'akum. Ia bukan sekadar bacaan, tetapi penguat iman. Ia menebuhkan hati bahwa kasih sayang Rasulullah dan rahmat Allah selalu bersama kita. Maka, jangan pernah ragu untuk menjadikannya wirid harian, terutama di saat kita butuh pertolongan, karena tidak ada keadaan yang mustahil bagi Allah untuk dibalikkan. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setiap amalan akan lebih sempurna bila dilakukan dengan adab yang benar. Membaca ayat laqad ja'akum 41 kali selama 3 hari juga sebaiknya dilakukan dengan tata cara yang penuh penghormatan, karena kita sedang melantunkan kalam Allah yang agung. Ingatlah, Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi firman Allah yang penuh cahaya dan keberkahan. Pertama, sebelum memulai amalan, bersihkan hati dengan niat ikhlas hanya karena Allah. Niatkan bukan semata-mata untuk melipat gandakan rizki atau menyelesaikan masalah dunia,
tapi untuk mendekatkan diri kepadanya dan meneladani kasih sayang Rasulullah yang disebut dalam ayat tersebut. Niat yang lurus akan menjadikan amal lebih bermakna dan bernilai ibadah. Kedua, ambillah wudhu terlebih dahulu. Duduklah dengan tenang di tempat yang suci. Bisa dilakukan setelah sholat fardu atau pada waktu-waktu yang tenang, seperti setelah sholat duha atau setelah sholat tahajud. Pilihlah waktu yang paling membuat hati Anda khusyuk, karena khusyuk adalah kunci agar bacaan tidak hanya keluar dari bibir, tetapi masuk ke dalam hati. Ketiga, bacalah ayat Laqad Ja'akum sebanyak 41 kali dengan penuh penghayatan. Bacalah perlahan, jangan terburu-buru. Bayangkan kasih sayang Rasulullah yang disebutkan dalam ayat itu hadir dalam hidup kita. Rasakan setiap lafaznya, ulangi dengan suara yang lembut, dan biarkan hati ikut bergetar bersama ayat-ayat Allah. Keempat, setelah selesai membaca, panjatkan doa sesuai hajat kita. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan adalah, Ya Allah, dengan wasilah ayat-Mu yang mulia ini, dengan kasih sayang Rasul-Mu yang Engkau sebutkan di dalamnya, balikkanlah keadaan sulitku menjadi lapang, gantikanlah kesedihanku dengan kebahagiaan, dan cukupkanlah segala kebutuhanku dengan rizki halal yang penuh berkah. Bila diamalkan selama 3 hari berturut-turut, insya Allah hati akan lebih tenang, doa akan semakin tulus, dan pintu pertolongan Allah akan terbuka. Namun jangan lupa bahwa hasilnya tetap sepenuhnya berada di tangan Allah. Tugas kita hanyalah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, baik melalui doa maupun usaha nyata di dunia. Sahabat Muslim, ingatlah bahwa bacaan ini bukan jimat atau mantra. Ia adalah ayat suci Al-Quran. Kekuatan sejatinya ada pada keyakinan kita kepada Allah, bukan pada hitungan angka semata. Angka 41 hanyalah sarana untuk melatih kesungguhan. Yang lebih penting adalah hati yang ikhlas, doa yang tulus, dan usaha nyata yang kita lakukan setelahnya. Dengan begitu, insya Allah keadaan akan berbalik sesuai kehendak Allah. Sahabat Muslim, setiap amalan akan lebih hidup jika kita melihat contoh nyata. Banyak kisah dari orang-orang yang merasakan pertolongan Allah setelah istiqomah membaca Laqad Ja'akum. Kisah ini bukanlah dongeng, tetapi pelajaran berharga agar kita semakin yakin pada janji Allah. Ingatlah, yang membalikkan keadaan bukan jumlah bacaan, melainkan kasih sayang Allah yang diturunkan kepada hamba-hamba yang tulus. Ada seorang pemuda bernama Hasan, bukan nama sebenarnya. Ia seorang pedagang kecil di pasar. Awalnya hidupnya sederhana, tetapi masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, suatu ketika, ia ditimpa musibah. Usahanya bangkrut, modal habis, dan ia terjerat hutang yang sulit dibayar. Hari-harinya dipenuhi rasa cemas, bahkan sempat putus asa. Dalam keadaan terpuruk, Hasan mendatangi gurunya yang dikenal sebagai orang alim. Sang guru menasihatinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, perbanyak istighfar, perkuat sholat, dan amalkan ayat Laqad Ja'akum. Bacalah 41 kali setiap selesai sholat. Lakukan dengan hati yang tulus selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, lanjutkan sebagai wirid harian, walaupun tidak harus sebanyak itu. Hasan pun mulai mengamalkannya. Malam pertama, ia duduk dengan air mata berlinang, melantunkan Laqad Ja'akum berulang kali. Ia merasakan hatinya bergetar. Malam kedua, ia semakin khusyuk. Seolah-olah ia merasakan kehadiran Rasulullah dalam doa-doanya. Malam ketiga, ketenangan luar biasa menyelimuti dirinya, seolah semua beban terasa ringan. Beberapa hari setelah istiqomah, tanpa diduga, salah seorang temannya yang sudah lama tidak berhubungan, datang menawarkan kerjasama. Dari situlah Hasan perlahan bangkit kembali. Usaha kecilnya kembali ramai, hutang-hutangnya mulai bisa dilunasi, dan kehidupannya berubah. Ia berkata, yang paling saya syukuri bukan sekedar kembalinya rezeki, tetapi ketenangan hati yang Allah beri. Saya bisa tidur nyenyak lagi, saya bisa tersenyum lagi bersama keluarga. Kisah ini menunjukkan bahwa
Laqad ja'akum bukanlah mantra untuk memanggil uang, melainkan sarana mendekatkan hati pada Allah. Ketika hati sudah tenang, Allah sendiri yang akan mengatur jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Inilah makna sejati dari firman Allah dalam Quran Surah At-Talaq ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, tidak sedikit orang yang mendekat kepada Al-Quran hanya karena kebutuhan duniawi. Ingin rezeki berlimpah, hutang segera lunas, atau masalah selesai dengan cepat. Padahal Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai penolong duniawi, tetapi juga sebagai penuntun jiwa menuju kebahagiaan sejati. Begitu pula dengan bacaan Laqad ja'akum. Hikmah terbesar dari ayat ini bukan semata membalikkan keadaan dunia, tetapi juga membangunkan hati agar semakin dekat kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah. Ketika kita membaca Laqad ja'akum, kita sedang diingatkan bahwa Rasulullah adalah rahmat terbesar bagi manusia. Allah menggambarkan beliau dengan dua sifat mulia, sangat peduli terhadap umat dan penuh kasih sayang. Inilah yang seharusnya kita teladani. Bacaan ayat ini bukan hanya memanggil rezeki, tetapi mengingatkan kita untuk meniru kasih sayang Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, menolong sesama, memaafkan, dan sabar menghadapi ujian. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Ayat ini selaras dengan bacaan Laqad ja'akum. Rasulullah bukan sekedar simbol agama, tetapi teladan hidup yang nyata. Maka setiap kali kita membaca ayat ini, seakan kita sedang meneguhkan janji untuk meneladani akhlaknya. Hikmah lain dari bacaan ini adalah ketenangan jiwa. Banyak orang yang mencari rezeki tetapi kehilangan kedamaian. Ada yang hartanya melimpah, tetapi hatinya gelisah. Dengan mengamalkan Laqad ja'akum, hati akan lebih tentram karena kita merasa dekat dengan Rasulullah yang penuh kasih sayang dan lebih yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Inilah rezeki yang paling mahal, ketenangan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan harta. Selain itu, bacaan Laqad ja'akum juga menumbuhkan keyakinan akan pertolongan Allah. Ketika keadaan sulit, hati kita sering goyah. Tapi mengulang ayat ini berkali-kali menanamkan kesadaran bahwa kasih sayang Allah tidak pernah putus. Dengan demikian, kita lebih sabar menghadapi cobaan, lebih kuat melangkah, dan lebih ringan dalam menjalani hidup. Mari kita renungkan firman Allah dalam QS Ar-Ra'd, ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ayat ini adalah inti dari semua wirid, termasuk bacaan Laqad ja'akum. Wirid bukan sekedar aktivitas lisan, tapi jalan agar hati selalu ingat pada Allah, sehingga hidup kita penuh ketentraman. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, kita telah bersama-sama membahas amalan membaca ayat Laqad ja'akum sebanyak 41 kali selama 3 hari. Amalan ini bukan sekedar wirid untuk dunia, tetapi jalan untuk merasakan kasih sayang Rasulullah SAW dan kedekatan dengan Allah. Setiap lafaz yang kita ulang adalah doa yang mengetuk pintu langit, setiap getaran hati yang lahir darinya adalah cahaya yang menuntun hidup kita. Mari kita ingat kembali poin pentingnya. Pertama, bacalah ayat ini dengan niat ikhlas hanya karena Allah. Kedua, lakukan dengan adab yang baik, berwudu, duduk tenang, dan khusyuk. Ketiga, istiqomahkan selama 3 hari berturut-turut, dan bila mampu, jadikan wirid harian. Keempat, panjatkan doa sesuai hajat, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan yang kelima, sertakan selalu usaha nyata dalam kehidupan sehari-hari, karena doa tanpa usaha hanyalah harapan kosong. Jangan lupa pula sahabat Muslim, untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, karena beliau yang kita sebut dalam ayat ini adalah makhluk paling mulia, yang kasih sayangnya melampaui batas waktu. Dengan salawat, kita semakin dekat dengannya, dan siapa yang dekat dengan Rasulullah, insya Allah dekat dengan Allah. Allah berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat ini adalah perintah langsung, maka bacaan laqad ja'akum akan semakin bermakna jika kita iringi dengan salawat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, jadikanlah wirid ini sebagai salah satu bekal perjalanan hidup. Mungkin kita tidak akan selalu kaya, mungkin kita masih akan diuji dengan sakit atau kesulitan, tetapi dengan ayat ini, hati kita akan lebih tenang, langkah kita lebih teguh, dan doa kita lebih tulus. Bukankah kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang merasa cukup dan selalu bersama Allah? Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, dengan wasilah ayat-Mu yang mulia ini, balikkanlah keadaan kami dari sempit menjadi lapang, dari susah menjadi mudah, dari kekurangan menjadi kecukupan. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal dan penuh berkah. Jaga hati kami agar selalu dekat denganmu, jadikan kami hamba yang sabar dan ridha, dan pertemukan kami kelak di telaga Kautsar dengan kekasih-Mu, Rasulullah SAW. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, demikianlah amalan dan hikmah dari bacaan laqad ja'akum. Semoga video ini memberi manfaat, menambah keyakinan dan menguatkan semangat kita untuk istiqomah dalam zikir. Mari kita akhiri dengan ajakan kebaikan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Semoga dengan itu kita menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan ilmu dan kebaikan, dan Allah lipat gandakan pahala kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.